banyak dan dalam gitu. Ya, saat persiapan saja kita sudah mulai bergetar. Lihat Ka'bah lagi makin dalam. Masya Iya, Allah. menggetarkan Menggetar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Syafatur Semakin Berkah. Episode kali ini kita membahas 1001 jalan menuju Baitullah. Nama saya Wina, sebagai host kali ini kita bersilaturahmi langsung nih dari sahabat Syafa. Beliau ini sangat istimewa, namanya Ibu Titik. Nah, kita di sini mau berbincang-bincang santai, cerita seputar pengalaman spiritual dan perubahan hidup setelah ibadah umroh. Semoga bisa menginspirasi kita semua di sini. Assalamualaikum Ibu Titi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik tentunya. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Ibu kalau boleh tahu nih, keberangkatan umroh pertama kali bersama Syafa tahun berapa? Kami umroh bersama Syafa itu tahun 2019 bersama suami dan kakak. Sama kakak ya Ibu ya? Ya. Alhamdulillah. Apa yang paling berkesan Ibu selama berada di Tanah Suci? Banyak dan dalam gitu. Jadi karena kita ke Baitullah itu memenuhi panggilan Allah, jadi kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saat persiapan saja kita sudah mulai bergetar, mulai rasa dekat dengan Masjidil Haram itu sudah terasa. Ya, Kemudian perjalanan dan sampai ke Baitullah, begitu melihat Masjidil Haram itu sudah lebih kerasa dalam ya. Kemudian lihat Ka'bah lagi makin dalam. Masya Iya. Allah. Ibu, pengalaman spiritual apa Ibu yang bisa Titik alami saat berada di Tanah Suci? Ya, pengalaman spiritualnya itu karena kita memenuhi panggilan Allah. Jadi semua yang kita lakukan itu berdasarkan iman kita, kemudian rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian kita juga berusaha untuk mencintai yang dicintai Allah dan Rasulullah, sehingga semua aktivitasnya itu terasa sekali menggetarkan ya. Kemudian jadi proses dari mulai kita tawaf, jadikan tawaf, kemudian sa'i sampai akhir itu gambaran keseluruhan kehidupan kita, miniatur kehidupan kita, perjalanan hidup kita, sehingga yang kita jalani itu adalah luapan rasa yang selama ini kita pelajari dalam beribadah, dalam melakukan semua kegiatan, mulai dari tawaf itu kegiatannya sehari-hari kita lakukan rutin, kembali lagi gitu. Kemudian sa'i itu perjalanan perjuangan seorang wanita. Saya wanita ya. Kemudian ibu yang harus berjuang untuk anaknya yang dilepas oleh suaminya. Anak ini harus tetap hidup, perjuangan harus jalan terus sampai titik darah akhir itu. Masya Allah Ibu. Ibu kalau boleh tahu nih, apa perubahan hidup yang Ibu Titi rasakan setelah pulang ibadah umroh? Iya, alhamdulillah. Jadi dari perjalanan itu keimanan kita mungkin bisa lebih baik gitu ya. Jadi kita belajar, kita beribadah, kita berjuang di dalam Islam itu makin bergairah. Makin bergairah ya Bu. Ya. Jadi lebih semangat lagi ya Bu Iya, ya. betul sekali. Masya Allah. Ibu, apa harapan Ibu Titik setelah menunaikan ibadah umroh? Bagaimana nih cara memotivasi orang lain yang belum berangkat umroh agar bisa mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan duniawi? Kalau berhutang saja bisa, kenapa untuk urusan akhirat tidak bisa Ibu Titik? Bagaimana motivasinya? Ya. Harapan saya kepada masyarakat pada umumnya,
terutama orang-orang di sekitar kami itu untuk berjuang untuk mewujudkan, kan selama ini sudah belajar agama, tahu rukun Islam, yang terakhir, yang ujungnya, yang atapnya itu adalah haji. Kenapa tidak diperjuangkan? Dan tugas manusia itu terutama memperjuangkan bagaimana manasiknya, latihan manasiknya, kemudian manasik hajinya, kemudian menjaga kesehatannya, kemudian menyiapkan bekal uang semampunya, berjuang semampunya. Nanti Allah yang mencukupkan. Iya. Jadi itu masyarakat harus tahu persis, ada keyakinan bahwa kalau saya berusaha Allah mau mengabulkan. Itu harus punya keyakinan ya. Keyakinan ya Bu. Ditanamkan dalam diri dulu ya Ibu. Benar. Jadi semua harus yakin bahwa kalau kita berusaha keras, Allah tidak tinggal diam kok gitu. Oke, terima kasih untuk penonton semua di sini sudah mendengarkan podcast kami dan jangan lupa ikuti episode selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu Titi sudah meluangkan waktunya dan menyempatkan waktu untuk bersama Syafa di sini. Semoga apa yang bisa kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Syafatur semakin berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.